Cinta itu buta, namun jangan sampai membuat kita kehilangan logika. Pepatah ini tampaknya sangat menggambarkan nasib malang yang menimpa seorang wanita paruh baya di Kabupaten Lamongan, Jawa Selatan. Hanya karena terbuai rayuan manis sang kekasih berondong, wanita berinisial S, usia 50 tahun, harus merelakan uang tunai serta sepeda motor kesayangannya raib di gondol pelaku. Modus penipuan berkedok asmara ini memanfaatkan kedekatan emosional untuk menguras harta benda korban. Bagaimana kelanjutan kasusnya? Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Aparat kepolisian dari unit Reskrim Polsek Bluluk yang dibantu Satreskrim Polres Lamongan akhirnya berhasil meringkus seorang pria paruh baya bernama Riono, berusia 44 tahun. Pria ini dilaporkan oleh kekasihnya sendiri atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus janji manis pernikahan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzat menjelaskan, kasus ini bermula ketika pelaku Riono memanfaatkan kedekatan emosional yang terjalin dengan korban, S. Hubungan asmara yang seharusnya berlandaskan rasa saling percaya, justru dijadikan alat oleh pelaku untuk meraup keuntungan pribadi secara bertahap. Aksi tipu-tipu pelaku dimulai pada pertengahan Mei 2026. Dengan raut wajah panik dan penuh sandiwara, Riono mengaku kepada korban bahwa dirinya baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Pelaku berdalih sangat membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk membayar ganti rugi kepada korban kecelakaan agar kasusnya tidak berbuntut panjang. Merasa iba dan tidak menaruh curiga sedikit pun karena status pelaku sebagai kekasihnya, korban S langsung menyerahkan uang tunai sebesar 4,5 juta rupiah demi membantu sang pujaan hati. Pelaku mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas dan membutuhkan uang untuk membayar ganti rugi kepada korban kecelakaan. Karena percaya dan memiliki hubungan pribadi dengan tersangka, korban akhirnya menyerahkan uang yang diminta. Ternyata, uang jutaan rupiah itu belum membuat pelaku puas. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada Sabtu, 23 Mei 2026, sekitar pukul 11.30 siang, Riono kembali melancarkan aksi keduanya. Kali ini, ia meminjam sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah putih dengan nomor polisi S4090 JBB milik korban. Rayuan maut pun kembali dikeluarkan. Kepada korban, pelaku beralasan akan menggunakan kendaraan tersebut untuk mengurus sejumlah berkas administrasi dan persyaratan pernikahan mereka yang rencananya akan segera dilangsungkan. Terbuai dengan janji akan segera dinikahi, korban dengan lapang dada menyerahkan kunci motornya. Namun, hari berganti hari, sang kekasih berondong tak kunjung pulang dan motornya pun raib tanpa kabar. Usaha korban untuk menghubungi dan meminta kendaraannya kembali selalu menemui jalan buntu. Sadar dirinya telah menjadi korban penipuan, S akhirnya memilih menempuh jalur hukum dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Bluluk. Laporan tersebut langsung direspons cepat oleh unit Reskrim Polsek Bluluk. Dari hasil penyelidikan lapangan, polisi menemukan fakta mengejutkan bahwa motor korban ternyata sudah digadaikan oleh pelaku kepada seseorang di wilayah Kecamatan Modo seharga 3 juta rupiah tanpa sepengetahuan korban. Akibat ulah culas pelaku, korban menderita kerugian material total mencapai 12 juta rupiah. Polisi yang mengendus keberadaan pelaku langsung bergerak melakukan penyergapan. Riono berhasil diamankan tanpa perlawanan saat sedang berada di depan kantor UPT Puskesmas Bluluk. Dalam penangkapan ini, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 1 buah BPKB dan 1 lembar STNK motor milik korban. Di hadapan penyidik, Riono akhirnya mengakui semua perbuatannya. Kini, perkara tersebut telah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 492 KUHP Yungto pasal 486 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.
Belajar dari kasus ini, Polres Lamongan mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah mempercayai seseorang, meskipun orang tersebut memiliki hubungan kedekatan emosional yang sangat erat seperti persahabatan atau asmara. Modus-modus manipulatif seperti ini masih marak terjadi di sekitar kita. Selalu gunakan logika dan segera melapor ke pihak berwajib jika menemui kejanggalan serupa.